So welcome back to Laksana FM di Laksana UTBK Rangkuman Audio, tempat kalian bisa belajar UTBK kayak dengerin podcast. Tinggal didengerin aja audionya, nggak perlu ditonton videonya karena isi videonya cuman aku ngomong aja by the way. Tapi jangan lupa ya teman-teman, habis ini aku sangat menyarankan kalian untuk langsung menerapkan ilmunya di Latsol. Bisa juga try out ya teman-teman, karena itu sangat penting. Masih sama aku, Laksana. Intro dikit ya guys. Hai, aku Laksana. Alhamdulillah aku tembus UGM jalur UTBK sekali coba di jurusan psikologi. Dan skor aku skor rata-rata aku 721. Skor tertinggi aku ada di PM, ya 870, alhamdulillah. Dan sekarang aku mau membahas salah satu materi yang sangat penting untuk PKPM, yaitu rasio, ya materi rasio. Ya, kita juga akan membahas konsep, ya konsepnya dari basic, dari dasar. Jadi tenang saja, tidak perlu takut teman-teman. Aku nanti juga bakal menggunakan angka-angka yang sangat simple supaya harapannya teman-teman bisa mengikuti. Dan tanpa coret-coret. Tapi kalau mau sambil coret-coret juga nggak apa-apa. Kalau mau sambil nyatet juga itu sangat disarankan ya teman-teman, supaya lebih masuk ya. Nanti aku juga bakal ngasih tahu teman-teman fungsi dari rasio itu apa, fungsi dari perbandingan itu apa, dan juga kenapa penting untuk mempelajari ini di UTBK teman-teman. Nanti kira-kira soal yang muncul tentang perbandingan ini kayak gimana sih? Gitu. Oh ya, nanti juga bakal ada latihan-latihan yang kalian nanti bisa jawab dalam hati, supaya kalian bisa mendengarkan dengan aktif dan tidak pasif saja, teman-teman. Oke, langsung kita mulai materi rasio, ya, materi perbandingan nih, teman-teman. Apakah sudah ada yang pernah mendengar materi ini atau pernah mengerjakan? Oke. Jadi teman-teman pernah dengar nggak sih? Misal ada orang yang ngomong nih, ya, perbandingan murid laki-laki dan perempuan di kelas ini adalah 1:2. Nah, maksudnya apa sih ini? Perbandingan 1:2. Nah, artinya setiap ada satu anak laki-laki di kelas tersebut, maka ada 2 anak perempuan di kelas tersebut. Ya, itu arti dari perbandingan murid laki-laki dan perempuan adalah 1:2. Ya, perbandingannya seperti itu. Jadi nih teman-teman ya, misal ya, kalau kenyataannya di kelas tersebut ada 1 anak laki-laki, ya, berarti kenyataannya ada 2 anak perempuan di kelas tersebut. Oke, karena 1:2 ya. Jadi tadi ya, maksudnya apa sih nih perbandingan 1:2 ya? Maksudnya setiap ada 1 anak laki-laki di kelas tersebut, maka ada 2 anak perempuan di kelas tersebut. Oke. Sampai situ, ya, apakah sudah masuk teman-teman? Ini masih sangat simpel ya, masih sangat basic. Oke. Nah, tapi misal nih, kalau kenyataannya di kelas tersebut nih ada 2 anak laki-laki, ya, berarti kenyataannya ada berapa anak perempuan di kelas tersebut? Coba jawab dalam hati, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, berarti kenyataannya ada 4 anak perempuan di kelas tersebut. Gitu ya teman-teman, ya. Gitu. Jadi misal nih, kalau ternyata di kelas tersebut ada 2 anak laki-laki, berarti kenyataannya ada 4 anak perempuan di kelas tersebut. Kenapa? Karena perbandingannya 1:2. Ya, setiap ada 1 anak laki-laki, ada 2 anak perempuan. Kalau kenyataannya ada 2 anak laki-laki, berarti kenyataannya ada 4 anak perempuan di situ, teman-teman. Oke, itu basic banget ya, basicnya nih. Kalau ada 3 anak laki-laki deh sekarang. Oke, aku tanya ke kalian. Ya, sekarang kalau misal ternyata kenyataannya ada 3 anak laki-laki, berarti ada berapa anak perempuan? 5, 4, 3, 2, 1. Yes, ada 6 anak perempuan nih teman-teman. Ya, kalau ada 3 anak laki-laki, berarti anak perempuannya ada 6. Perbandingannya 1:2. Simpel kan? Oke, simple teman-teman. Oke, basicnya, konsepnya kita udah dapet nih, ya. Cuma nih ya, aku mau memberitahu bahwa di UTBK mungkin tidak sebaik ini ya angkanya teman-teman. Bisa lebih serem, bisa lebih besar. Oke, tapi udah kelihatan kan polanya teman-teman, ya. Jadi perbandingannya tuh tetap, ya. Mau berapapun jumlah anak laki-lakinya, jumlah anak perempuannya selalu 2 kali lipatnya. Karena apa? Karena perbandingannya 1:2. Gitu. Misal, kalau kenyataannya ada 4 anak laki-laki,
Berarti kenyataannya ada berapa anak perempuan? 5, 4, 3, 2, 1. Berarti ada 8 anak perempuan. Ya, 1:2. Gampang. Nah, jadi ya teman-teman, ya. Sebenarnya rasio itu tuh cuma menjawab satu pertanyaan sederhana, ya. Jumlah sesuatu dibanding sesuatu yang lain itu berapa banding berapa. Oke, aku ulang lagi nih. Jadi rasio tuh sebenarnya menjawab apa sih? Ya. Nah, rasio itu tuh menjawab satu pertanyaan sederhana, yaitu jumlah sesuatu dibanding sesuatu yang lain itu berapa banding berapa. Oke. Tenang aja ya, kita bakal pakai angka yang simple di sini ya, supaya kita gampang bayanginnya, dan nanti aku juga akan menjelaskan nih apa fungsinya perbandingan ini di dunia nyata dan di UTBK. Kenapa sih kita harus mempelajari ini? Oke. Nah, ya. Rasio itu adalah perbandingan yang bisa dipakai untuk ngewakilin dua atau lebih besaran. Oke, dua atau lebih besaran. Tadi kan, contohnya kan tadi mewakili dua besaran. Contohnya kayak anak laki-laki banding anak perempuan. Nah, tapi sebenarnya bisa lebih dari itu ya, teman-teman. Bisa lebih dari itu. Misal kayak perbandingan jumlah apel banding jumlah jeruk banding jumlah semangka. Nah, kan itu tiga besaran lah istilahnya. Gitu. Jumlah ya. Jumlah ketiga jenis buah yang beda-beda gitu. Nah, jadi rasio itu dipakai untuk menunjukkan hubungan proporsi. Oke, kita lanjut ke contoh yang lain ya, teman-teman. Ya, aku mau ngasih contoh lain. Ya, kita fokus ke statement perbandingan yang mewakili dua atau lebih besaran. Misal nih, Pak Tukiman punya uang 2 triliun. Pak Mukidi punya uang 5 triliun. Nah, kita bisa bilang kalau perbandingan uang Pak Tukiman dengan uang Pak Mukidi itu berapa, guys? Ayo guys, tadi Pak Tukiman 2 triliun, Pak Mukidi 5 triliun. 5, 4, 3, 2, 1. Berapa perbandingannya? Ayo. Nah, perbandingannya adalah 2:5. Ya, 2:5. Jadi, sebenarnya kita juga bisa bilang 2 triliun banding 5 triliun. Tapi, kalau seperti ini ya guys, itu sebenarnya perbandingannya bisa kita sederhanain. Jadi 2:5. Gitu. 2:5. Nah, by the way, 2:5 nih tulisannya 2.2 ya, 5. 2:5. 2.25. Jadi artinya apa, guys? Ya. Artinya setiap 2 rupiah yang Pak Tukiman punya, Pak Mukidi punya 5 rupiah. Oke. Setiap 2.000 rupiah yang Pak Tukiman punya, Pak Mukidi punya 5.000 rupiah. Setiap 2 juta rupiah yang Pak Tukiman itu punya, ya, Pak Mukidi ini punya 5 juta rupiah. Setiap 2 triliun rupiah yang Pak Tukiman punya, Pak Mukidi punya 5 triliun rupiah. Oke, sekarang gimana sih cara nyari rasio ini? Ya. Nah, cara mencari rasio adalah dengan, ya udah kita bandingin 2 jumlahnya itu ya. 2 triliun banding 5 triliun. Nah, tapi ya kalau misal rasionya masih bisa dikecilin, ya kita tuh bisa menyederhanakannya dengan membagi kedua angka dengan pembagi yang sama. Ya. Tadi kan contohnya dikecilin tuh, jadi 2:5. Ya. Yang tadinya gede banget nih, 2 triliun banding 5 triliun. Oh, disederhanain bisa nggak sih? Bisa dong. Sama-sama kita bagi 1 triliun, guys. 2 triliunnya kita bagi 1 triliun, 5 triliunnya kita bagi 1 triliun. Jadi berapa? Jadi 2:5. Gitu. Ya, jadi kalau masih bisa dikecilin, ya kita bisa menyederhanakan perbandingannya dengan membagi kedua angka ya dengan pembagi yang sama. Nah, sekarang apa sih pentingnya belajar UTBK di sini? Nah, udah jelas ya. Kalau pentingnya belajar UTBK biar tembus PTN ya, guys. Biar bisa meraih cita-cita kita. Mungkin misal ada yang mau jadi dokter, misal ada yang mau jadi psikolog, ya. Sorry, maksudku adalah apa pentingnya belajar perbandingan ya, di UTBK? Emang di UTBK soalnya bakal keluar kayak gimana sih? Gitu kan. Nah, jadi di UTBK sendiri, ya, itu tuh kita, misal nih, ada soal yang kita dikasih rasio beberapa hal, gitu kan. Nah, nanti soalnya nih nanyain kita ya, minta kita untuk nyari nilai aslinya berapa. Misal contoh,
Misal contoh ya, perbandingan jumlah apel dan jumlah jeruk adalah 1:2. Ya, apel dan jeruk 1:2. Jika ternyata jeruknya ada 20, maka berapakah apel? Ya, apel jumlahnya berapa? Gitu. Ya, soal-soal seperti itu. Tapi di UTBK bisa dibikin jadi jauh lebih susah ya, teman-teman. Belum tentu segampang ini. Gitu. Itu salah satu contoh yang bisa muncul di UTBK. Tapi kalian mungkin tanya, Kak, emang bener soal yang segampang itu juga masuk UTBK? Jawabannya bisa ya, guys. Bisa, emang bisa. Di UTBK tuh ada beberapa soal ya, di tahun aku ya. Yang di tahun setelahnya juga, di 2025 juga. Aku anak 2024 by the way, UTBK-nya. Bisa ya muncul soal yang gampang, ya matematika yang gampang di PKPM. Tapi paling ya cuman beberapa aja gitu. Yang sulit banget juga ada. Gitu ya teman-teman. Nah, ya atau ya contoh lain soal yang bisa muncul ya. Contoh lain yang bisa muncul adalah misalnya kita dikasih nilai aslinya berapa, ya, dikasih nilai asli berapa ya, diminta nyari rasionya. Gitu. Misal nih, jumlah apel banding jeruk adalah enggak. Jumlah ya udah deh. Jumlah jeruk ada 13, jumlah apel ada 117. Berapakah rasio yang paling sederhananya gitu kan? Gitu kita diminta nyari rasio. Ayo gimana guys? Ada yang tahu nggak gimana cara nyarinya rasionya kalau kayak gitu? Bisa tulis di kolom komentar, bisa jawab dalam hati juga. By the way, kalau kalian ngerasa kebantu sama Laksana UTBK Rangkuman Audio, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan sama video-video podcast terbaru. Dan juga supaya channel ini bisa berkembang terus dan terus ada ya teman-teman. Jadi support kalian tuh bener-bener membantu ya. Dan alhamdulillah banget sekarang channel ini udah mau 70.000 subscribers. 70.000 subscribers, aku sangat bersyukur guys teman-teman, makasih banyak ya. Dan mari kita wujudin mimpi bantu 100.000 orang tembus PTN. Oke. Lanjut ya teman-teman. By the way, aku tuh juga ngajar live class. Kalau teman-teman mau, aku ngajar live class di kelas kecil season finale. Ya yang terdekat itu season finale. Teman-teman bisa cek di deskripsi video ini. Karena sebentar lagi pendaftarannya udah mau tutup. Jadi teman-teman bisa cek nih sekarang kalau cek kira-kira masih ada nggak kelas kecil season finale-nya? Kalau masih ada, buruan guys daftar. Karena kita bakal bahas UTBK ya, bahas belajar UTBK dan tentor-tentornya udah jelas ya, sama aku sendiri dan juga teman aku yang udah tembus top PTN. Kalau yang kelas kecil season finale ini besok aku ngajarnya sama Kak Haidar guys ya. Besok-besok aku mengusahakan tentornya bisa lebih banyak lagi. Dan aku juga seneng ngajar di kelas kecil. Anak-anaknya juga seneng. Oke, mantep banget ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi belajarnya. Nah, kita akan latihan menyederhanakan rasio ya teman-teman. Kita akan melatih ya. Berlatih untuk menyederhanakan rasio. Misalnya nih ya. Bayangin. Pak Gustavo, iya Pak Gustavo. Aku senang bercerita guys ya. Bercerita soalnya soal PM itu kan cerita-cerita gitu kan. Pak Gustavo memberikan sebuah kotak kepada Pak Saul. Ya. Nah di sini ya di dalam kotaknya itu ya ada 3 apel dan 6 jeruk. Ya. Nah kita diminta untuk menyederhanakan perbandingannya. Kita coba bikin rasio yang paling sederhana gitu. Coba teman-teman. Ya. Nah ini kan berarti 3:6 nih. Nah tapi masih bisa disederhanain. Ayo kita coba latihan untuk menyederhanakannya. Dari 3:6 jadi berapa nih bentuk yang lebih sederhana? Ya. Berarti kan perbandingan apel terhadap jeruk kan 3:6. Ya. Gitu. Dalam matematika ditulisnya 3.26. Ya. Banding di sini ditulisnya pakai simbol titik 2 ya. Gitu. Jadi nulisnya 3.26. Nah, tapi rasionya ini bisa kita sederhanain. Jadi berapa guys? Sebelum kita bahas ada yang mau jawab dulu nggak? Ayo guys, angkat tangan yang bisa jawab. Yang bisa jawab, angkat tangan. Jawab dalam hati aja. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Karena ini nggak masuk nilai rapot by the way guys ya.
Oke. 3:6. Kita sederhanain. Gimana caranya sederhanainnya? Oke, simpel banget ya. Kedua angkanya bisa kita sama-sama bagi 3. Ya. 3-nya dibagi 3, 6-nya dibagi 3. Jadi berapa tuh? Jadi 1:2. Ya, 3 dibagi 3 jadi 1, 6 dibagi 3 jadi 2. 1:2 dong jadinya, gitu kan. Artinya apa? Artinya setiap ada 1 apel maka ada 2 jeruk, gitu. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa rasio, ya kalau perbandingannya 3:6, itu tuh sama aja dengan rasio 1:2. Nah, tapi si 1:2-nya ini bentuk yang sudah disederhanakan supaya lebih enak dengernya. Nah, tapi perlu diingat ya guys, rasio itu tidak mengubah jumlah sebenarnya. Ya, rasio itu adalah sesuatu yang bisa mewakili gitu, tapi tidak mengubah jumlah sebenarnya gitu ya. Bukan berarti apelnya berubah jadi cuma 1. Enggak. Bukan berarti jeruknya jadi cuma 2. Enggak. Ya, artinya tidak seperti itu gitu. Artinya setiap ada 1 apel ada 2 jeruk gitu. Gampang. Oke. Ya, rasio tidak mengubah jumlah sebenarnya, hanya menyederhanakan perbandingannya, teman-teman. Nah, jadi kenapa sih kok ada konsep penyederhanaan rasio ini? Kenapa, guys? Ya. Kenapa di dunia nyata ada konsep seperti ini, ya? Supaya enak dengernya, teman-teman. Serius, supaya enak dengernya. Misal nih, ya, ada 13 apel dan 117 jeruk. Nah, berarti kan perbandingannya 13:117. Nah, ini kan agak kurang enak tuh dengernya, gitu kan. 13:117 itu tuh bener secara matematika, tapi kayak kurang enak aja diproses di otak kita gitu loh. Kayak kita masih kayak 13:117. Agak susah gitu kan memprosesnya. Kenapa nih? Karena otak kita, ya otak manusia itu tuh lebih gampang menangkap sesuatu ketika angkanya kecil, polanya sederhana gitu. Makanya ada konsep penyederhanaan rasio. Oke. Nah, ya. Jadi biar lebih gampang ditangkap nih ya, teman-teman, gitu. Nah, perbandingannya kita bisa sederhanain biar lebih gampang ditangkap. Gimana caranya sederhanainnya? Ayo coba, gimana caranya sederhanainnya? 5, 4, 3, 2, 1, ayo jawab. Yang bener jawabnya bisa pulang duluan. Bercanda. Oke, gimana caranya sederhanainnya, teman-teman? Yes, ya caranya adalah semuanya sama-sama kita bagi dengan angka yang sama, ya. 13:117 gitu. Bisa sama-sama ya, baik 13-nya sama 17-nya sama-sama kita bagi dengan 13. Oke? 13-nya kita bagi 13, 117-nya kita bagi 13. Biar apa? Biar perbandingannya lebih sederhana. Oke? 13 dibagi 13 dapat 1. 117 dibagi 13 dapat 9. Oke? Nah, jadi perbandingan yang udah disederhanakan adalah 1:9 gitu. Ya. Disederhanain tuh ya jadi 1:9. Lebih enak kan dengernya daripada tadi ya 13:117. Yang agak susah diproses nih. Gitu. Nah, mungkin nih teman-teman ada yang bingung nih, kenapa kok dalam kasus ini kita bagi dengan 13? Ayo, kenapa guys? Ya. Kenapa kok nggak dibagi sama 2 aja? Kenapa kok nggak dibagi sama 3 aja? Kenapa kok nggak dibagi sama angka lain dan malah dibagi 13? Apakah ada yang tahu, teman-teman? Nah, jawabannya 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah karena 13 itu adalah angka terbesar yang bisa membagi habis, ya, membagi habis 13 dan 117 sekaligus, ya. Nah, jadi konsep ini dalam matematika disebut FBB. Ayo, pasti udah pernah dengar dong FBB, ya. Ini kalau nggak salah di SD, SMP, SMA diajarin sih. SD saya ingat kok, ya, FBB. Ayo, masih ingat nggak FBB, KPK? FBB, ya. Ini konsep FBB, guys, ya. Tapi biasanya FBB itu diajarinnya sama KPK juga. Ya, FBB, KPK ini penting ya, guys, pelajari. Salah satu fundamental juga. Kalau misal kalian masih lupa sama kedua konsep itu atau belum paham, tidak usah merasa bersalah, tidak usah terlalu menjudge diri kalian karena proses tiap orang beda-beda. Tapi ya abis ini dipelajari guys, gitu. Karena UTBK udah mau bentar lagi nih. Oke. Jadi aku ulang lagi ya, kenapa kok dibagi 13? Ya, karena 13 itu adalah
angka terbesar yang bisa membagi habis 13 dan 117 sekaligus. Nah, konsep ini dalam matematika disebut apa? 5, 4, 3, 2, 1 disebut FPB ya, atau faktor persekutuan terbesar. Karena FPB dari 13 dan 117 adalah 13, nah ya, jadi ya udah kita bagi 13 gitu. Nah, ini bisa kalian pelajari konsep FPB ya guys, karena salah satu materi basic fundamental. Tapi kita tidak akan membahas itu lebih lanjut di sini. Tidak akan membahas FPB lebih lanjut di sini. Oke. Jadi balik lagi ya, kenapa kok kita bikin perbandingan kayak gini ya? Kenapa kita bikin rasio kayak gini di dunia nyata? Ya jawabannya adalah supaya ya kadang lebih simpel, sederhana, enak ngedengernya seperti itu. Oke, sekarang kuis nih teman-teman, kuis lagi supaya kalian bisa lebih latihan ya. Misal nih ada player di Mobile Legends yang win rate-nya itu selalu 80%. Ya, win rate-nya dia adalah 80%. Di Mobile Legends ya. Atau misal game lain lah, dia win rate-nya ya Mobile Legends saja, dia win rate-nya adalah 80%. Ya. Nah, itu artinya adalah dari 100 pertandingan ya, dia 80 kali menang dan sisa 20 kali pertandingannya dia kalah ya. Dari 100 pertandingan gitu. Dari 100 pertandingan 80 kali dia menang dan 20 kali pertandingannya, ya 20 kali pertandingannya dia kalah. Itu adalah arti dari win rate 80% di Mobile Legends. Gitu. Jadi misal dia bertanding 100 kali nih, 80 kalinya menang, 20 kalinya kalah di Mobile Legends gitu. Nah, kalau ditulis rasio menang banding kalahnya, bisa kita tulis berapa? 5, 4, 3, 2, 1. Bisa kita tulis 80 banding 20. Nah, sekarang kuis nih buat teman-teman. Coba, kalau misal mau disederhanain jadi sederhana banget, bisa disederhanain jadi berapa nih? 80 banding 20 ini. Coba jawabannya berapa dan alasannya apa? Bisa tulis di kolom komentar atau bisa kalian catat juga di catatan kalian. Ayo disederhanain jadi berapa? Aku bakal spill jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, bisa kita sederhanain jadi 4 banding 1 ya teman-teman. Jadi 4 banding 1. Oke, terima kasih banyak yang udah mendengarkan sampai sini. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan sama konten podcast edukasi terbaru lagi. Dan see you guys di kelas kecil season finale juga. Dan aku berharap kalian semua bisa dapat biru besok. Ya, kalian bisa lolos besok. Amin, amin, amin. Tapi apapun hasilnya besok ya guys, selama kalian sudah berjuang, kalian keren banget ya teman-teman. Dan kalian harus berterima kasih ke diri kalian sendiri. Karena kalian berhak guys, kalian berhak mendapatkan terima kasih yang paling tulus dari diri kalian sendiri. Please be your own best friend. Tolonglah jadi best friend kalian sendiri ya, dan tolong untuk belajar menghargai diri kalian sendiri. Kalau misal ada orang lain yang berbuat baik ke kalian, ya kalian selalu bilang terima kasih. Tapi kayak kadang tuh kita lupa untuk berterima kasih ke diri kita sendiri, walaupun kita udah sering banget berbuat baik ke diri kita sendiri gitu kan. Jadi say thank you to yourself. Semangat.